gue bersyukur banget ketemu sama orang walaupun secara virtual ya sekarang. Ini cantiknya luar biasa. Wah, kalau kata anak-anak zaman sekarang badai nggak ada obat. Wih. Mau nangis, Mau yuyur. nangis, cantiknya Yuyur. cantik banget, nggak Yuyur. ada lagi yang nandingin, jujur. The one and only This Gita is Gita Sinaga. Sinaga. Nah kan nggak bohong kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Salam Oke. sejahtera untuk kita semua ya. Wah ini Gila ya Kak Gita, dia dari zaman gue SMP nonton dia di FTV kagak ada berubahnya. Bener. Bener-bener deh. Tadi pas lagi Ini muncul udah, ini aja. sebenarnya gue udah tua. Ini gue mau buka dulu bentar ya. Oh, wow. Gila gue kira dia mau buka headset dan dia Enggak, mau kelawar kayak ya mau buka topeng ceritanya. Tapi ini emang asli dari dulu udah kayak gini, cantiknya beneran jujur. Yuyur. Gak Alah, pakai Kak Gita, bohong-bohong. lo suka warna hijau Iya. ya Kak? Kok ini kok warna bajunya warna hijau, chair-nya warna hijau, backdropnya warna hijau, ini gimana Bukan. ceritanya nih? Enggak, sebenarnya kalau baju setelah gue pakai gue baru nyadar, wih kok hijau-hijau semua ya, gue mau Yang ganti baju hijau jangan sampai lolos ya. Iya, iya. Kalau ini gue cuma nyesuaiin aja sih supaya sama wallpapernya cocok. Tapi gue gak suka warna. Enggak ini sih. apakah emang lagi temanya hari ini kita lagi Go green? summer, Go green? go green atau apa nih? Gue gak tau kayak lagi kesurupan anak swag gitu, gue kayak agak. Oh, oke. Tapi satu yang gue suka dari Kak Gita adalah dari dulu tuh dia memang apa adanya banget. Ini Bener. wanita Batak yang bener-bener Batak banget gitu loh. Berani untuk mengungkapkan pendapat dan kayak apa adanya aja gue mah gitu kan. Anyway Kak Gita, udah mulai syuting-syuting lagi ya Kak? Udah mulai syuting-syuting sebenarnya dari awal bulan apa ya, Mei? Juni ya, Juni. Oke. Ketika PSBB udah sempet di PSBB itu aku udah transisi mulai ya? syuting. Cuman terus aku sakit, jadi udah sebulan ini justru di rumah aja lockdown diri gitu. Tapi ternyata sekarang begitu udah mulai syuting lagi, PSBB udah mulai lagi, jadi gue kapan cari duitnya. Tapi kalau Kayak sekarang, bingung gitu. kalau sekarang lokasi kita lagi di rumah atau di mana nih? Lokasi di Jakarta aja? Di Bekasi aku lagi di rumah. Oke. Sobat Woi, Bekasi! Sobat Bekasi. Gue tuh bangga deh kalau ada cakap-cakap dari Bekasi. Ini di Bekasi di mana Kak? Aku di Galaxy, tau nggak? Nah, Dekat Kamu Semarang di kan, Kak? mana? Rumah sekarang sih di Kampung Cerewet Kak, perbatasan Bekasi Kampung Cerewet ya. Enggak canda di situ. Tapi dekat-dekat Bekasi Barat juga. Wah ternyata rakyat Bekasi. Tapi Kak mau nanya dong Kak. Nah kalau Kak Gita sendiri nih pas kemarin syuting dan mulai beraktivitas di PSBB transisi, lo tuh termasuk orang yang strict banget, agak bener-bener ngejaga gitu, atau agak lebih sengang, atau lebih chill aja lah gitu. Apa ada ini nggak sih Kak pada saat mau syuting tuh ada kualifikasi tertentu kayak misalnya swab semua pemain kah atau tes rapid kah atau gimana, ada nggak Kak? Gitu. Jadi gini ya, waktu setelah PSBB pertama itu, terus kemudian beberapa pekerjaan bisa beraktivitas kembali itu, gue salah satu orang yang paling takut syuting sebenarnya. oke. Karena gue tinggal sama nyokap gue gitu, yang usianya juga udah 60-an, 61. Jadi kan ini ya, rentan banget gitu. Betul. Tapi akhirnya gue pikir-pikir kalau nggak gini juga nggak mungkin, kita nggak mungkin nggak kerja gitu. Akhirnya begitu gue tanya sama PH-nya, sebenarnya mereka memberlakukan protokol kesehatan yang dianjurkan sama pemerintah. Begitu gue datang sih ada surat sih, artinya surat di mana kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Yes. Tapi gue rasa mungkin orang akan terdengar kayak egois banget, tapi enggak sih, menurut gue ya karena untuk akhirnya mau bekerja kan lo punya kesadaran dan memang udah tanggung jawab untuk lo sendiri gitu ya. Tapi ketika di lokasi sih ya dicek temperaturnya, kemudian ada di mana-mana ada hand sanitizer, terus ketika ada yang sakit sedikit emang langsung disuruh pulang. Cuman memang namanya kita syuting ya, kan beda kalau Kantor. di studio itu kan mungkin berjarak masih memungkinkan, Betul. terus juga nggak banyak pergerakan, ganti-ganti scene. Kalau kita kan enggak gitu. Dan Ada kru-kru adegan-adegan memang gitu kan? mengubah lampu apa segala macam kan nggak mungkin bolak-balik cuci tangan. Tapi ya menurut gue sebenarnya semuanya udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga, tapi nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa sampai se-clean mungkin kalian yang syuting di studio gitu sih. Jadi semuanya ya tanggung jawab masing-masing. Tapi gue pakai masker dan lain sebagainya. Oke, berarti Tapi ini gue nonton Gita Sinaga Gimana TV. ya? Gue nonton Gita Sinaga TV kan di YouTube kan. Gue tuh bener-bener suka Anjrit. banget ya sama Kak Gita. Dia tuh bener-bener apa adanya aja. Sampai ada satu video yang terakhir gue nonton.
kemarin tuh mengenai pasangan. Wih. Dia cerita katanya, aduh, gue nih susah cari yang klop, sekalinya klop gitu ya, dapetnya yang dari suku Padang, Minang. Karena ini bukan masalah rasis ya, Betul. tapi kalau orang Medan itu, apalagi anak hatu-hatunya inginnya menikah sama orang Medan, bukan begitu Ibu Gita? Begitu ya? Sebenarnya kalau itu bukan karena suku sih, karena tapi karena agamanya. Kalau suku itu beda. Iya. Tapi kalau agama agak repot. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Betul. Ya. Kadang hati udah kalau klop, tapi ada yang harus kita gue, hormati lagi. Apa? Gue tuh tipikal orang yang gak masalah nih, beda agama, gak mempermasalahkan Ya. gue. Tapi keluarga kan enggak. Nah, kan I kadang feel you. Oh, jadi lagi dekat sama yang beda agama, Kristi? Enggak, sekarang Oh. enggak. Tapi gue tuh mengerti banget gitu kalau cewek-cewek independen dapatnya yang klopnya tuh susah. Begitu klop ternyata Tuhan memang satu, kita yang tak sama, tidak bisa ke keluarga. Betul. Gitu kan. Kadang ya. juga kadang Betul. kitanya sendiri yang udah memilih, tapi keluarga yang harus menentukan kembali. Mampus. Gitu. Apalagi Gita ini anak perempuan satu-satunya, bener ya Kak ya? Aku emang anak tunggal. Anak tunggal banget gitu. Tapi ini ada sebuah artikel nih Kak. Ini katanya gini, dikabarkan dengan Gita Sinaga. Ini kata Habibie Hood. Coba kita bisa lihat artikelnya ada teman-teman. Ini nih yang katanya kabarnya beredar nih. Ini loh. hostnya nih yang ngomong nih. Lagi Bukan. Ini artikelnya Ini ya. artikel. Kita ada validitas ya. Waduh. Coba kita lihat nih Bisa kita artikelnya. tayangkan cuplikannya pemirsa. Boleh nggak rese nggak artikelnya nggak diliatin kok kayak menjebak kita nih. Nah ada, alhamdulillah. Dikabarkan dekat dengan Gita Sinaga, ini kata Habibie Hood katanya. Selain Agnes Mo, Habibie Hood juga dikabarkan dengan lawan main di sinetron Gita Sinaga. Kakak Coba, Gita, gimana nih? tanggapannya mungkin? Ya cocok sih, memang ngobrolnya tuh cocok banget sama dia tuh, sangat cocok. Kita udah kenal lama, udah dari aku umur 19, 20, 18 tahun malah gitu udah kenal. Jadi udah tahu satu sama lain. Kalau cerita atau apa gitu nggak perlu menceritakan, langsung udah tahu lah karena dia tahu banget gue gitu, nggak perlu ceritain backgroundnya. Dan orangnya ini ya pendengar yang baik dan sangat ini banget, cowok banget. Cowok banget. Jadi maksudnya gini, ya? Kayak helpful parah. Jadi kalau cewek nih ya, kita cuma nyari apa dikit, kamu nyari apa? Langsung kayak gitu loh orangnya tuh. Sigap. Nggak bisa tuh cewek-cewek mandiri Nggak bisa. diperlakukan seperti itu, nggak bisa gitu ya. Nggak Mau bisa. mukanya kayak apa, tapi kalau cewek-ceweknya sigap, gentleman banget tuh kayak poinnya selesai langsung gue. naik ya. Kayak wih, gue paham banget nih. Nah, Gua paham tapi banget. Rasanya gue yang mau kasih mahar tau gak? Langsung gue nikahin lo besok. Liberal sekali ya kalau akhirnya kasih mahar itu adalah perempuan. Gue liberal lah ya, feminis. Oke, tapi kan kita jadinya belum terkonfirmasi nih. Kenapa? Fix atau enggak nih dekatnya tuh dalam konteks apa? Sebagai teman aja, teman spesial atau lebih dari teman spesial? Waduh, kayak martabak ya. Ada yang spesial, ada yang biasa, ada yang istimewa. Harganya beda ya. Tapi Harganya lo denger beda. dong tadi bahwa pengen bawain mahar aja tuh gimana tuh statementnya tuh iya. mahar. Gimana nih? Jadi konfirmasinya dekatnya sebagai apa nih kita? Sebagai apa ya? Ya terserah ini deh apa. Oh, gue mau jawaban klise ala-ala orang ya. Iya. Ya tentuan aja sih. Dari gue sama diri gue. Nggak, maksud gue gini loh. Umur gue udah nggak belasan tahun. Dia Betul. juga. Kayak masih penting gak sih jadian atau gimana gitu? Enggak kan? Sebenarnya sekarang itu cuman sama-sama boleh open relationship. Iya. Maksudnya mungkin kalau gue bantu ya kita ya. Mungkin maksudnya adalah beda ya sama freelance ya. mungkin maksudnya adalah gini, ketika kita udah nyaman sama seseorang, ya udah sama-sama tahu, terus habis itu kita jalanin aja gitu. Gak perlu ada konfirmasi, tanggal jadian kita kapan buat kita nanti anniversary dan lain-lain. Meskipun gue sebagai perempuan tuh pernah bilang sama dia gini, lo tau gak sih kalau bedanya orang mesti jadian apa enggak tuh apa? Kalau orang jadian di fix gitu ya tanggalnya atau lu pakai nembak tuh ibarat kerja pakai kontrak, men. Oke. Kalau misalnya lu jalanin hubungan ya nanti sama-sama tahu aja, maksudnya kayak ya udahlah jalanin aja tuh kayak kerja tanpa kontrak. Jadi kalau lo kerja tanpa kontrak, lo nggak datang ke tempat kerjanya, ke venue-nya, lo nggak bisa tuntut dong. Iya betul. Ya sekarang gue sih maksudnya cuma kasih gambaran itu aja. Tapi gue sama dia karena udah kenal lama juga, jadi kita ini sih bahasannya lebih kayak apa ya? Nggak yang gue nggak bisa bilang gimana ya. Ya kalaupun ke arah-arah sana, tapi kita nggak yang kayak anak-anak kecil yang mesti
itu aja obrolannya, kayak lebih kayak siapa tahu nanti cocok terus bisa ini lebih baik bahas yang ke depan yang lebih luas lah. Depannya, ibarat kata kontraknya itu ditandatangan ketika janur kuning sudah melengkung Tapi dimarahin lagi lo kan? Enggak, tapi saya rasa tapi gue kan punya problem sama dia. Gue sama dia beda agama. Jadi ya udah sambil berjalan aja. Memang satu kita yang tak sama. Ya udah nggak apa-apa kan, maksudnya nanti mungkin ada jalannya, mungkin harus ditemukan. Kalau emang udah berjodoh, ya udah mau nggak mau. Tapi gitu. tunggu. Kira-kira nih Eda Gita ini cemana sih laki-laki idaman? Siapa tahu kan ada inser-inser yang melihat, atau mungkin ketika ada calon yang mau mendekati Gita Sinaga terus tiba-tiba muncul video ini jadi paham itu kayak mana sih? Siapa tahu ada laki-laki insertizen yang mungkin kriterianya sama, terus setiang kan? Setiang agama maksudnya. Nah ini kan bisa nanti kita pengen kulik nih, gimana sih Eda? kriteria? Kriterianya ya, sebenarnya kalau fisik sih aku suka cowok yang kulitnya agak coklat tapi bukan coklat banget, jadi kayak aku nggak suka yang terlalu putih sekali gitu. Ini coklat apa ya, manly aja rasanya. Opa Korea ya, nggak begitu Kalau suka ya. sikap ya yang gentle, yang gue kan orangnya konservatif banget, gue nggak bisa tuh. Jadi kalau sama cowok ya cowoknya harus cowok banget ala cowok Indonesia gitu ya. Terus gue suka yang smart, yang diskusinya nyambung, yang berkomunikasinya asik. Selebihnya sih ya menurut gue manusia ada kurang lebihnya sih. Itu aja kok, seagama kalau bisa. Seagama kalau bisa tuh. Yang paling digarisbawahi adalah satu pemahaman, satu Tuhan, satu tiang agama. Tapi lu capek gak sih Kak? Misalnya kayak udah ketemu nih list-listnya kayak begitu nyampe bawah nggak seagama, kayak aduh apa sih? Gitu. Kalau gue mengumpamakan, gimana Chan? Kalau misalnya sikap udah pas, fisik udah sesuai nih selera gue. Terus smart juga udah, smart komunikasi udah, oke. kaya raya udah, segala macam semuanya udah checklist. Tiba-tiba pas agama beda itu rasanya lo bukan kesandung sama batu kerikil, tapi batunya batu kali. Mampus. Udah tahu batu kali masih aja dihantam gitu. Gimana Ibu Gita? Apakah sependapat dengan seorang Chandra? Sebenarnya kayak gue bilang tadi, gue tuh punya pemahaman sendiri sih tentang agama dan perbedaannya sesungguhnya gitu ya. Tapi gue anak tunggal. Terus gue pengen sih nyokap gue bahagia dengan pernikahan gue nanti. Jadi alasan sebenarnya cuma itu ya. Tapi kan kita nggak tahu. Siapa tahu gue akhirnya nyokap gue punya pemahaman yang sama dengan gue, kenapa enggak gitu. Gue sangat firm dengan agama gue. Tapi gue itu nggak gimana ya. Gue tuh nggak bisa gitu kayak. Kenapa emangnya mesti satu agama? Menurut gue agama itu udah erat kaitan dengan takdir. Nanti panjang sih omongan. Cuma intinya gue gak gitu. Cuman karena keluarga aja sih. Biar gampang aja meritnya gitu. Nah ngomongin soal merit. Apa tuh? Target meritnya tuh sebenarnya berapa tahun lagi? Usia berapa? Ada gak sih Kak? Cewek tuh kan bisa ada kayak 25 gue pengen deh. Udah lewat dong gue. Mungkin 30 ada maksimalnya gak? Pokoknya batas waktu nih segini nih gue harus udah nikah. Emang tebak gue umurnya berapa? Gue sih kalau mau nebak tadi pengennya 21 ya. 31? 31. Jadi sebenarnya kalau masih menarget kayak nggak mungkin. Cuman dulu sih pengennya 30-an ya, 29-30. Sekarang kayaknya gue udah nggak mentargetkan deh. Seketemunya aja. Betul. Getting married, not getting, kan sekarang lagi happening banget tuh di Instagram yang poinnya yang pertama lainnya tuh getting married. When you are 30 tuh secoret gitu, when you are ready. Betul. Getting married when you are ready and you find your soulmate, bukan umurnya 30, 29 dan lain-lain. Jadi kayak nggak kepaksa sendiri ya. Kadang tuh juga ada beberapa pandangan yang kok menikah tuh jadinya kompetisi gitu loh. Ditanya-tanyain terus yang karena ini gue udah juga nikah, ini belum sempat nikah. berpikir emang harus nikah. Nah, apakah harus? Ini cewek nih kalau udah ada yang naklukin sih gue salut banget. Ini setegar batu karang ya kayak ini cewek ya. Bener-bener. Udah batu karang, nabraknya batu kali tadi kan. Nah, agak repot nih. Kadang itu menurut gue tuh kayak, ya gak bisa lah dibahas ini. Tapi intinya pengen lah nikah, cuman gue kayak ngerasa masih ABG aja sih. Emang Aduh. Emang jiwanya tuh kita masih sangat muda sebenarnya. Mohon maaf nih kenapa tiba-tiba produser kita tiba-tiba langsung masuk ruangan sini. Centil banget nih produser kita tiba-tiba jarang-jarang loh ada di sini. Kan bisa lihat juga dari ruang sana. Mohon maaf produser udah nikah, nggak bisa. Nah, bisa.